Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita coba bahas sebuah printer ya. Sorry, sebuah scanner maksudnya. Kalau biasanya saya sering review soal printer, tapi kita juga harus kasih informasi soal scanner. Meskipun scanner ini nggak terlalu banyak buat pengguna di rumah, tapi untuk penggunaan di kantor atau mungkin kantor-kantor pemerintahan atau corporate atau orang-orang yang sudah banyak sekali sekarang ingin menjadikan dokumen kerjanya itu atau surat-surat yang sudah lama itu dibuat dalam bentuk digital ya. Jadi mereka perlu sekali daripada mereka nyimpen itu berbagai macam arsip di satu ruangan, satu tempat yang makin lama, makin tahun makin penuh, dan juga pasti ada resiko nanti apakah kena hujan atau mungkin kena rayap atau mungkin nanti kertasnya lembab atau hal-hal yang lain. Mereka semua bisa melakukan yang namanya digitalisasi, jadi semuanya disimpan dalam bentuk e-dokumen. Nah, salah satunya adalah si HP ScanJet Pro 2600 F1 ya, ini tipe terbaru. Jadi ini penggantinya dari ScanJet HP Pro 2500 yang kalau misalnya teman-teman pernah tahu ya, di sini saya kasih lihat ya, HP ScanJet 2500 F1 ya, tipenya seperti ini. Kalau yang tipe sebelumnya HP ScanJet 2500 F1, penggantinya adalah si HP ScanJet Pro 2600 F1 ini. Nah, scanner ini dia baru akan dijual itu kurang lebih di sekitar bulan April atau mungkin awal Mei ya. Jadi ini masih baru banget, belum ada di market, belum ada di pasaran. Tapi saya udah kasih tahu dulu, saya udah review dulu karena memang kita udah dapat informasi dan kita juga sudah order untuk barang ini. Nah, untuk si HP ScanJet Pro 2600 ini dia bentuknya flatbed ya. Jadi di atasnya ini juga ada auto document feedernya. Jadi di bawahnya sini ada kacanya ya. Ini coba saya kasih zoom karena gambarnya atau foto-fotonya belum official announce, jadi masih sedikit ya, kita cari di internet juga masih belum muncul. Nah, ini tadi saya coba download brosurnya, dia modelnya seperti ini ya. Jadi bentuknya nih lumayan lebih sedikit agak ramping ya. Dia punya di sini ada beberapa tombol menu navigasinya di depan ya. Jadi modelnya di sini ada ADF-nya. Nah, kita coba kembali lagi dari fiturnya apa aja sih untuk si ScanJet 2600 ini. Nah, karena ini dia bentuknya compact ya, dan juga ini didesain untuk dia bisa scan itu sampai dengan 1500 halaman per hari. Jadi ini termasuk kategori scanner yang cukup cepat dan juga dia memang untuk produktivitas ya. Dan satunya lagi dia juga scan-nya itu dua side atau dua sisi secara otomatis dengan single pass. Jadi sekali jalan dokumen misalnya halaman depan sama halaman belakang itu akan langsung terotomatis terscan ya. Jadi waktu scan-nya akan menjadi lebih cepat karena dia sekali jalan otomatis scan depan belakang. Nah, juga untuk auto document feeder-nya juga dia bisa melakukan scan. Maksudnya tadi memang untuk scan duplikat atau duplikasi scan dua sisinya atau duplex itu lewat auto document feeder-nya ya. Jadi untuk kacanya atau scanner flatbed-nya itu tetap hanya satu sisi aja. Nah, yang pasti ini juga sekarang dia bisa scan itu kecepatannya sampai dengan 50 image atau 50 gambar dengan kecepatan kira-kira 25 halaman per menit ya. Sampai dengan 60 lembar karena dia bisa langsung scan dua sisi lewat dia punya ADF-nya ini. Nah, terus udah gitu dia juga konektivitasnya dengan koneksi USB, tapi ini juga kita nggak perlu repot-repot untuk instalasi karena begitu kita colok kabel USB, dia akan otomatis auto upload untuk setupnya ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, dan juga ada teknologi instant on teknologi. Ini artinya begitu kita kirim perintah pada saat kita mau scan, itu si scannernya ini udah langsung siap, dia udah bisa langsung dipakai. Jadi nggak perlu harus nunggu warming up atau nunggu si scannernya ini baru siap bekerja ya. Jadi dia lebih instant on teknologi. Nah, untuk scanner yang modelnya seperti ini karena dia ada flatbed dan juga ada auto document feeder di atasnya. Untuk flatbednya yang kacanya ini kita bisa scan buku, bisa majalah, dan juga kita bisa scan ID card ya. Kita mau scan itu dari ADF-nya bisa
atau dari, kalau ADF itu saya rasa hanya untuk ID card, tapi kalau misalnya buku atau majalah itu harus lewat flatbed scannernya ini. Jadi scanner ini juga sudah mendukung yang namanya HP Scan Pro software, dan juga dia sudah ada ISIS dan Twine, dan ini semua dokumennya bisa diedit secara biasa. Kalau kita pakai optical character recognize atau OCR, jadi kita bisa edit dokumen yang kita scan itu, kita bisa edit teksnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dia punya lebih detail untuk spesifikasinya sebagai berikut. Nah, ini adalah scanner yang punya ADF atau Auto Document Feeder, dan juga dia ada flatbed scannernya. Jadi ada dua ya, lewat flatbed dan juga lewat ADF. Nah, resolusi scannya 600 dpi, dan ini untuk ADF-nya 600 dpi, untuk flatbed-nya itu sampai dengan 1200 dpi. Nah, rekomendasinya itu untuk setiap hari dia bisa digunakan untuk scan sampai dengan 1500 halaman lewat ADF-nya, karena memang scan-nya juga sangat cepat karena dia bisa langsung auto scan atau auto duplex dua sisi secara bersamaan. Di sini teman-teman bisa lihat ya, dia punya scan size atau ukuran medianya itu ukuran 216 x 297 mm. Ini kira-kira ukuran A4 untuk flatbed-nya. Dan medianya apa aja, yaitu dia berupa paper, amplop, label, kartu juga dia bisa scan. Nah, di sini sangat banyak sekali fitur-fiturnya ya, one pass duplex scanning, jadi sekali jalan dia scan dua sisi depan belakang secara otomatis. Ada OCR yang tadi saya bilang, optical character recognition, jadi kita bisa edit, kita bisa auto exposure, kita bisa auto detect color. Ini banyak sekali aplikasi dari scanner yang sudah disematkan pada si HP ScanJet 2600 F1 ini. Ya, teman-teman nanti bisa lihat apa aja sih fitur-fiturnya. Ini juga dia bisa auto fit, dia bisa blank patch option, segala macam. Ini semuanya ada di sini dan lengkap banget. Nah, untuk panelnya sendiri yang tadi teman-teman lihat di sini, dia ada 6 tombol ya. Untuk shortcut, untuk duplex, dan juga ada navigasi kalau ada terjadi error atau misalnya ada yang nggak bekerja, nanti mereka ada indikatornya di sini. Nah, untuk scanner ini dia tidak support Macintosh, jadi dia support Macintosh, jadi bukan hanya cuma di Windows dan Macintosh, dia bisa dua-duanya ya. Terus untuk dokumen feedernya ini dia sampai dengan 60 lembar, 60 sheets. Untuk ADF-nya dia kecepatannya sampai dengan 25 lembar per menit atau 50 image per menit ya. Ini dia. Untuk scanner ADF-nya ini dia ukurannya lebih besar sampai dengan legal size 216 x 3100 mm. Nah, ini saya rasa dia bisa scan sampai dengan legal size ya, tapi kita belum coba apakah bisa scan sampai dengan ukuran A3 atau enggak atau belum, saya belum pernah coba karena masih baru. Dan untuk medianya ketebalannya itu kurang lebih dokumennya sekitar 60 sampai 105 gram. Konektivitasnya masih USB 2.0, jadi belum ada network, belum ada wireless. Nah, di sini juga yang tadi kita sebutkan dia kompatibelnya Windows 11, Windows 10, 8 dan juga 7, dan juga untuk Mac OS ya. Teman-teman yang pakai Mac OS bisa, dan juga dia support yang namanya Linux. Memorinya 256 dan juga dia pakai external power adapter. Nah, untuk scanner ini juga sudah memiliki yang namanya Energy Star Certified, jadi konsumsi daya listriknya juga sangat-sangat irit. Ukurannya juga nggak terlalu besar ya, ramping, ukurannya hanya 49 kali 32 cm lah kurang lebih, kali 13 atau 14 mili untuk tingginya. Jadi ini printernya, scannernya ini kelihatan sangat-sangat ramping. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari scanner yang mungkin saat ini kalau scanner itu ada merek si Brother juga ada, Canon juga ada, Epson juga ada. Nah, salah satunya si HP ini juga boleh jadi pertimbangan karena setahu saya sampai dengan saat ini si HP punya ScanJet itu dia punya harga lumayan terjangkau ya. Jadi mungkin bisa dibilang harganya sangat terjangkau dengan spesifikasi atau fitur yang juga sama bagusnya dengan produk-produk kompetitornya. Oke, nah itu aja yang saya mau share sedikit soal ScanJet Pro 2600 F1 ya, supaya teman-teman tahu ini adalah produk baru pengganti dari HP ScanJet 2500 F1 yang sudah discontinue.
Dan juga kalau misalnya ada informasi yang teman-teman mau tanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan terima kasih sudah melihat video ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan supaya kita juga bisa sama-sama sharing. Oke, terima kasih.